Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26 dengan tema hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ini masih suasana di mana minggu lalu kita merayakan atau memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya, semua gereja, semua umat percaya, orang percaya di seluruh dunia ya, mengingat kembali dan merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, dalam kaitannya itu saya memberikan tema kepada kita pagi hari ini, ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi setiap kita, ketika Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, lalu bagaimana hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing ataupun di layar LCD yang ada. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan, terlebih-lebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu saat ini ya, dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Biasanya berita beredar di mana-mana dan kita boleh melihat tanda-tanda atau ciri-ciri ya, orang yang terkena virus corona tersebut. Biasanya ya, kalau dia sudah mulai batuk-batuk, ada demam ya, wah ini kayaknya ciri-ciri corona nih. Ya. Dan banyak hal-hal lain yang menunjukkan bahwa orang ini terkena virus corona. Kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi dari ciri-ciri ataupun gejala yang dialami oleh seseorang. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika ada kejahatan dan polisi memburu ya orang-orang tersebut, mereka itu bisa mengenali ketika saksi itu hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Wah, orangnya seperti ini, rambutnya seperti ini,
matanya seperti ini, kulitnya seperti ini, badannya seperti ini. Nah, dari ciri-ciri itu polisi sudah mulai mengenal nih, wah ini orangnya. Dan biasanya Bapak Ibu, dari ciri-ciri tersebut bisa dikenali dan itu jarang meleset. Nah, sama seperti tadi, kalau dia sudah mulai ada tanda-tanda gejala, ada demam, ada flu dan lain sebagainya, coba, wah orang nggak tenang tuh, khawatir tuh. Ayo kita swab. Ya. Nah, itu semua kita bisa kenali dari ciri-ciri yang muncul ataupun gejala-gejala yang muncul. Nah, demikian juga hidup kekristenan kita, Bapak Ibu. Ketika kita telah dicurahkan oleh Roh Kudus, ketika kita telah menerima Roh Kudus, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu? Nah, itu bisa kita lihat di dalam kehidupan orang percaya, mengenali ciri-ciri ini. Oh, berarti ini benar-benar ini orangnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bukan menjadi hakim, tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang itu ketika dia berjalan, menjalani kehidupannya hari lepas hari. Dari ciri-ciri ini kita bisa mengenali orang ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Dan itu yang akan kita pelajari ketika Paulus berbicara kepada jemaat Galatia. Inilah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana ciri-ciri hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari yang ada beberapa. Ada 3 minimal paling tidak ya, yang saya simpulkan di sini. Ciri-ciri hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nanti kita bisa melihat diri kita bisa mengoreksi diri kita, apa saya sudah dikuasai oleh Roh Kudus atau belum. Yang pertama, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup oleh Roh. Maksudnya apa? Hidup oleh Roh itu adalah hidup yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan atas kedagingan. Hidupnya itu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus serta dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hidup oleh Roh itu, hidupnya itu selalu mengalami kemenangan demi kemenangan atas hal-hal dunia ini, atas kedagingan dunia ini, atas hawa nafsu. Nanti kita akan melihat. Sekali lagi di dalam Galatia tadi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup oleh Roh itu, kita tidak hidup lagi dengan mengikuti keinginan daging. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan menang terhadap hal-hal duniawi ini. Kita akan menang tentang hal-hal kedagingan di dunia ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Nah, karena keduanya itu bertentangan. Ya. Paulus mempertentangkan Bapak Ibu. Hidup oleh Roh, yaitu hidup yang mengalami kemenangan atas kedagingan. Di dalam ayat-ayat ini, Paulus mempertentangkan bagaimana hidup orang yang dikuasai oleh kedagingan dengan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sangat jelas dia berkata, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita melihat dari gambaran ini bagaimana hati orang yang dikuasai oleh kedagingan dengan hati orang, hidup orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Perhatikan perbedaannya. Di dalam hati orang yang dikuasai oleh kedagingan, tidak ada sedikit pun yang baik, dan salib Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di luar hidup orang tersebut. Ya. Jadi
sangat-sangat bertentangan. Hati orang yang dipenuhi dengan kedagingan, yang dikuasai oleh kedagingan hatinya. Wow, ini nanti kita akan lihat Paulus menguraikan satu persatu apa aja yang ada di dalam hati orang ini, yang dikuasai oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kedagingan ini. Dan keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Kalau kita melihat hati orang, hidup orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka di dalam hatinya yang ada apa? Firman Tuhan, salib Kristus, Roh Kudus ada di dalam diri orang tersebut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh kedagingan ini, Paulus menjelaskan dengan sangat-sangat rinci. Di dalam hati orang ini ada yang namanya percabulan. Percabulan ini bukan hanya sekedar percabulan secara fisik, manusia yang kita kenal sekarang ini secara seks, tetapi ini juga berbicara percabulan secara rohani, yang mencampur adukan iman Kristen dengan hal-hal dunia ini. Itu juga bisa disebut sebagai percabulan. Dan ini biasa dilakukan oleh umat Tuhan ya, di dalam perjanjian lama. Mereka melacur secara rohani, mereka cabul secara rohani, mereka mencampur adukan kepercayaan mereka, iman mereka dengan Tuhan, dengan kepercayaan dunia ini. Apalagi yang ada di dalam hati orang yang dikuasai kedagingan. Paulus menjelaskan itu ada kecemaran ya, sangat jelas, banyak sekali diuraikan. Ada yang namanya hawa nafsu. Jadi yang ada semua di dalam hati ini semua percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi penyembahan berhala, apalagi sihir, perseteruan. Ini seringkali terjadi di dalam keluarga, di dalam gereja. Perselisihan, iri hati. Nah, ini ada banyak sekali Paulus menguraikan keinginan-keinginan daging yang selalu bertentangan, yang selalu berlawanan dengan keinginan roh itu. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini sering terjadi juga di dalam gereja. Gereja mudah pecah karena ada roh pemecah di dalamnya. Ya, biasanya di gereja-gereja tua, di gereja kami kalau dinias tuh hanya gara-gara makanan atau minuman. Biasanya tahun baru tuh karena tidak dapat bagian, lalu marah-marah, lalu dia provokasi jemaat yang lain, kita pecah, pindah gereja. Banyak seperti itu, roh pemecah itu. Itu karena dikuasai kedagingan. Yang ada di pikiran hanya makanan, hanya martabat, harga diri, dan lain sebagainya. Ini yang ada di dalam hati manusia yang dikuasai kedagingan. Apalagi kedengkian, kebencian. Nah, mirip-mirip semua. Iri hati, amarah, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Paulus menjelaskan, dia menguraikan dari ayat 19 sampai 21. Hidup yang dikuasai oleh kedagingan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, semua yang ada kegelapan, semua yang ada kejahatan, semua yang diuraikan ini adalah dikuasai, menguasai hidup orang ini. Dan jelas ini bertentangan dengan Roh Kudus. Ini bertentangan dengan hidup yang dikuasai oleh Roh. Kalau hidup kita sebagai orang percaya yang katanya sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kalau di dalam hidup kita, di dalam hati kita, ini masih ada percabulan, mungkin ini nggak ada, saya nggak punya nih. Penyembahan berhala juga tidak punya, kecemaran juga tidak punya, percederaan juga tidak punya. Tapi mungkin kita masih punya iri hati, mungkin kita masih punya kedengkian, amarah, dan lain sebagainya. Ini belum sepenuhnya hidup kita dikuasai oleh Roh. Karena hidup yang dikuasai oleh Roh, yaitu hidup
yang telah menyalibkan segala kedagingan tadi, yaitu hawa nafsu, kedagingan, dan keinginan diri sendiri. Itu sudah seharusnya disalibkan, sudah seharusnya dimatikan di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup yang hidup oleh Roh. Nah, hidup oleh Roh itu adalah hidup yang mengalami kemenangan atas kedagingan. Segala bentuk kedagingan, segala bentuk kejahatan disalibkan dan dimatikan di dalam Yesus Kristus. Paulus juga berkata di dalam Kolose, ya, Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hidup oleh Roh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah hidup yang mengalami kemenangan demi kemenangan atas dunia ini, atas segala bentuk kejahatan. Hidup oleh Roh itu kita mematikan segala bentuk kejahatan itu. Kita salibkan di dalam Yesus Kristus dan kita hidup oleh Roh. Tentunya hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan, yang dikuasai oleh Kristus, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh. Yang pertama itu hidup yang berkemenangan atas kedagingan. Hidup oleh Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sekali lagi berkata dalam Galatia 5:18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau hidup kita ini berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Bukan kita berjalan seenak kita, semau kita, tetapi Tuhan ingin memimpin langkah demi langkah kita ini, sehingga hidup kita ini terus berkenan di hadapannya. Seringkali yang terjadi adalah kita memimpin hidup kita dan Tuhan di belakang kita. Seharusnya orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang hidup oleh Roh, hidupnya itu menempatkan Yesus sebagai pemimpin di dalam kehidupannya. Dia berada di depan, kita mengikuti dari belakang. Bukan sebaliknya, kita di depan, Tuhan di belakang. Maka jelas kita akan mengalami kesesatan berjalan, karena kita berjalan menurut pikiran kita. Kita berjalan menurut kehendak kita, kalau kita yang memimpin. Tetapi jikalau Tuhan yang memimpin hidup kita, Dia akan berjalan di depan kita. Kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Dia berkata kamu ke kanan, kita akan ke kanan. Kalau Tuhan berkata kamu ke kiri, kita akan ke kiri. Kalau Tuhan berkata kamu akan berhenti, stop, kita akan stop. Tuhan memberikan rambu-rambu di dalam kepemimpinan. Tuhan memberikan tanda-tanda apa yang bisa kita lakukan untuk mengikuti pimpinannya. Jadi hidup oleh Roh itu adalah hidup yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pikiran-pikiran Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, kita dituntun untuk berjalan seturut dengan kehendaknya. Jadi hidup oleh Roh itu, dia akan mengalami kemenangan atas kedagingan. Dia juga hidupnya itu dipimpin oleh Roh Tuhan yang menuntun setiap saat, setiap langkah kita. Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Hidup oleh Roh artinya
hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Efesus 5 ayat 8 dia berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup kekristenan, hidup kita ini ibarat sebuah rumah yang di dalamnya itu banyak bilik-bilik, banyak kamar. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini banyak sendi-sendinya, banyak ruang-ruangnya yang dimana harus diisi oleh Roh Kudus. Jadi ketika berbicara hidup penuh dengan Roh, artinya seluruh sendi-sendi kehidupan kita, seluruh ruang yang ada di dalam diri kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Ketika kita memberikan ruang sedikit kepada iri hati, kita memberikan ruang sedikit kepada kebencian, maka otomatis Roh Kudus tidak memenuhi hidup kita. Karena kita masih memberi ruang kosong kepada kebencian, kita masih memberikan ruang kosong kepada iri hati, kita memberikan ruang kosong kepada amarah dan sebagainya. Yang dimaksudkan adalah mari setiap hidup kita ini jangan izinkan hal-hal duniawi itu mengisi ruang-ruang kosong di dalam kehidupan kita ini. Tetapi biarlah setiap kehidupan kita itu diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Jadi hidup oleh Roh adalah hidup yang selalu mengalami kemenangan atas kedagingan. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi kita bernyanyi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Pertanyaannya, benarkah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa kita masih memberikan ruang-ruang kosong bagi kejahatan di dalam diri kita? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan ini, dalam event Pentakosta, mari kita berikan hidup kita dipimpin, dikuasai, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut, bagaimana ciri hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup yang menghidupi atau hidup yang menghasilkan buah Roh di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita melihat ciri-ciri ini, hidup orang ini dikuasai oleh Roh Kudus, oh dia menghidupi buah Roh. Nah, Paulus menjelaskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, ayat ini sangat gampang untuk dihafal ya. Bahkan ada lagunya itu. Kasih sukacita, damai sejahtera. Nah, Bu Linda yang pintar nyanyi itu. Ya. Ini ketika orang itu dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa melihat ciri-cirinya. Apakah orang ini menghidupi, menghasilkan buah Roh di dalam kehidupannya sehari-hari. Sama dengan kita. Saya sendiri juga bisa dilihat apakah saya ini bisa sudah dikuasai oleh Roh Kudus atau tidak, bisa dilihat dari ciri-ciri ini. Saya itu menghidupi atau tidak buah Roh yang dikatakan di dalam firman Tuhan. John Stott ya membagi
buah roh ini dalam 3 rasa atau 3 aspek. Tapi bagi saya sih semuanya ini berhubungan, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama maupun hubungannya dengan diri sendiri. Tetapi John Stott ini membagi dalam 3 rasa untuk memudahkan mungkin ya. Yang pertama itu 3 rasa itu dia berkata ini rasa hubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Artinya ini ketiga rasa ini dicurahkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dia memberikan kasih-Nya, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan damai sejahtera yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Jadi walaupun menurut John Stott ini rasa hubungan dengan Allah, tetapi bagi saya ini juga rasa ini juga bisa untuk sesama. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ketika berbicara buah roh, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita menghidupi buah roh ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Rasa yang kedua justru berkata bahwa ini rasa hubungan dengan sesama manusia, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran? Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kemurahan dan juga kebaikan? Ya, Bapak Ibu, dari buah roh ini setiap hari pasti kita alami, dan ini setiap hari pasti kita diuji bagaimana kita menghidupi ini. Jujur Bapak Ibu, saya dan kami setiap hari berdoa, Tuhan tolong mampukan saya, berikan saya kesabaran ekstra menghadapi anak kami, Nasya. Jujur, setiap hari. Tadi aja dari kemarin saya udah wanti-wanti, nah besok papa yang khotbah, kamu gak usah ke gereja, kamu online aja di rumah. Iya, pagi-pagi sebelum berangkat tadi kami doa bersama. Ternyata pas doa dia udah bangun. Jadi kalau belum bangun, udahlah saya pergi. Ternyata udah bangun. Ngotot harus ikut. Nah, saya bilang nanti kalau saya khotbah kamu di belakang gimana? Ya kalau kamu tenang, kalau nggak tenang gimana? Setiap hari Bapak Ibu, kalau saya berangkat ke sekolah beberapa kali, ya, kalau dia sudah bangun, itu penuh dengan drama yang luar biasa, sampai nangis-nangis. Saya harus berangkat pagi-pagi, dia udah bangun, dia harus ikut. Waduh, nangis-nangis sampai bengkak matanya. Saya harus tinggal. Kadang setiap hari ada aja yang dibuat menguji kesabaran. Jujur. Dan setiap saya berdoa, saya bilang, Tuhan mampukan kami, berikan kesabaran ekstra. Tapi namanya juga anak kecil ya. Nah ini ujian kesabaran bagi saya. Setiap kita Bapak Ibu diuji kesabarannya dengan rekan pelayanan, dengan rekan kerja, dengan karyawan yang kita punya mungkin, atau mungkin atasan kita seringkali berhadapan setiap hari menguji kesabaran ini. Tapi di sini Tuhan mau kita, ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, mari kita menjalani hidup ini dengan kesabaran. Sabar tidak gampang, tapi kita terus berdoa Tuhan menolong kita, memampukan kita. Kemurahan, kebaikan. Beberapa minggu yang lalu, setiap saat Pak Ruby mengingatkan kita bagaimana kita bersikap murah hati, bersikap baik kepada orang lain. Bukan pada saat kita sudah mapan, sudah cukup baru kita berbuat baik, bermurah hati, tetapi justru di tengah-tengah di situasi kondisi yang mungkin tidak bisa kita lakukan, seharusnya kita melakukannya, bermurah hati dan melakukan kebaikan-kebaikan. Justru disitulah Tuhan melihat hati kita, kondisi kita, tatkala di tengah-tengah mungkin kita sedang mengalami kesulitan, tapi kita masih bisa bermurah hati, kita bisa berbuat baik terhadap orang lain.
Yang berikutnya, rasa hubungan dengan diri sendiri. Ini berbicara tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita ini hidup di dalam kesetiaan ketika kita berkomitmen mengikut Yesus Kristus? Adakah kita setia mengikut Dia? Atau ketika kita mengalami situasi yang sulit, kita lari dari Tuhan? Ini menguji kesetiaan diri sendiri. Bagaimana kita memiliki sikap kelemah lembutan, penguasaan diri, mengontrol diri. Ini buah roh. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita harus menghidupi, Bapak Ibu, buah roh ini. Baik yang berhubungan dengan hubungannya dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, maupun hubungan kita dengan diri sendiri. Tetapi bagi saya semuanya ini harus bisa kita hidupi, harus bisa kita implementasikan di dalam hidup kita, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun di dalam diri kita sendiri. Hidup yang dikuasai oleh Roh adalah hidup yang menghidupi atau menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Yang ketiga dan yang terakhir, hidup yang dikuasai oleh Roh adalah hidup yang gemar bersaksi tentang Yesus Kristus. Ini paling penting, Bapak Ibu. Hidup kita ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka seharusnya orang percaya yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka harus gemar di dalam memberitakan Injil, harus gemar bersaksi tentang Yesus Kristus. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah tanggung jawab, ini adalah tugas, dan ini disebut sebagai amanat agung, memuridkan semua bangsa di dunia ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau tanya, apakah Roh Kudus sudah turun ke atas kita? 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka sedang merayakan Paskah dalam perjanjian lama itu, ya, Paskah itu, ya, yang mereka lakukan di Kisah Rasul pasal 2 itu adalah Paskah yang biasa mereka lakukan di dalam perjanjian lama, merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah pembebasan. Maka pada saat yang sama, murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya pada waktu itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ada beberapa penafsiran mengatakan bahwa yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu adalah hanya murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu dia berkata semua, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi semua orang yang berkumpul pada saat itu dipenuhi, dicurahi oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus hinggap di dalam hidup mereka. Maka pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berbicara tentang hal-hal ajaib yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seringkali Bapak Ibu, yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus, katanya kita harus bisa berbicara dalam bahasa roh dan sebagainya. Tetapi ingat, dalam situasi yang terjadi pada saat itu adalah bahasa-bahasa itu yang mereka lakukan, yang mereka perdengarkan, yang mereka katakan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah
yang ajaib, tentang karya Allah. Ya, perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun dari Roma, penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sebenarnya poin penting di dalam pencurahan Roh Kudus adalah pemberitaan karya Allah, pekerjaan besar yang dilakukan Allah di dalam kehidupan umat manusia, yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, mulai dari saat itu Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus, bahkan semua orang yang percaya pada saat itu tersebar ke seluruh dunia. Maka ayat ini tergenapi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai saat itu, berita tentang Yesus, berita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah tersebar di seluruh dunia sampai ke kita saat ini. Pertanyaannya, kita sudah menerima Roh Kudus? Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, tatkala kita percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka kita harus menjadi saksi. Gemar bersaksi tentang Yesus Kristus. Itulah ciri hidup orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka setiap hari dia ada kesukaan, dia ada kegemaran untuk memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita ini. Allah Tuhan sudah mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi kalau nggak gemar bersaksi, berarti orang itu nggak dikuasai Roh Kudus. Suatu waktu ketika Yesus berkeliling dengan murid-muridnya, keliling ke kota, ke desa-desa, dia berkata kepada murid-muridnya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa penginjilan bukan tugas saya. Itu tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, penginjil dan sebagainya. Tidak. Ini adalah tugas setiap orang percaya yang telah menerima Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus berkata, ketika engkau telah menerima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku. Setiap orang percaya harus gemar bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Orang percaya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka harus bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus dan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah perintah Tuhan. Kita harus menjadi saksinya agar kita memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya yang telah dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada alasan bagi kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Setiap orang percaya, ini bukan hanya tanggung jawab pendeta, tanggung jawab penginjil ataupun aktivis. Tanggung jawab, ini tugas kita semua. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menjadi saksi Kristus untuk mewartakan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita mengoreksi diri kita. Kita melihat diri kita. Apa hidup saya
sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Apakah hidup saya sudah hidup oleh Roh, mengalami kemenangan-kemenangan demi kemenangan atas kedagingan kejahatan duniawi ini? Apakah hidup saya sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidup saya ini sudah menghidupi dan menghasilkan buah roh? Dan apakah hidup saya ini sudah bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus tatkala kami hidup oleh Roh, menang, mengelawan, mengatasi semua kedagingan duniawi ini, dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tatkala hidup kami menghidupi, menghasilkan buah roh di dalam menjalani kehidupan, dan tatkala hidup kami ini gemar untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, Tuhan tolong setiap kami agar di dalam momen seperti ini kami kembali diingatkan dan kami kembali menghidupi hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami hari lepas hari berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kuasai kami ya Tuhan, agar kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk berbicara, tetapi hamba percaya bahwa kuasa Roh yang kudus yang akan terus berbicara bagi kami, menerjemahkan dan memampukan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.